Jiang Shenglong absen, timnas Cina terancam, skuad Garuda siap menangkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda Manchester United berdoa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Piala Dunia U17 2025. Respons Nova Arianto usai timnas U17 Indonesia segrup dengan Brasil. Kevin Dix sedih segera pisah dengan FC Copenhagen. Cabut dari Almere City, Tom Hai dirumorkan bakal kembali ke SC Heerenveen Reunion. Jiang Shenglong absen, timnas Cina terancam, skuad Garuda siap menangkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil pemeriksaan MRI dan CT scan di Rumah Sakit Internasional Shanghai Jiahui menunjukkan adanya kebocoran cairan dan kelebihan cairan di ginjal kiri. Sehingga pemain berpostur 193 cm ini harus menjalani perawatan intensif dan istirahat minimal 2 minggu. Kondisi ini jelas menjadi pukulan berat bagi timnas Cina, mengingat Jiang telah menjadi tulang punggung pertahanan mereka sejak debut, dengan waktu pemulihan yang terbatas dan laga krusial melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno semakin dekat. Jiang juga menjadi sosok yang sulit untuk digantikan, mengingat postur tingginya yang mencapai 193 cm dan kekuatan fisik yang menjadi penentu di sektor pertahanan. Dalam pertemuan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia di Qingdao, Jiang tampil penuh selama 90 menit dan menjadi salah satu kunci kemenangan Cina dengan skor 2-1. Ia bahkan memberikan satu assist penting yang menjadi penentu hasil pertandingan. Tidak hanya itu, Jiang juga dikenal sebagai pemain yang selalu tampil kokoh menghadang serangan cepat lawan, sehingga absennya di laga mendatang jelas akan sangat dirasakan oleh timnas Cina. Legenda Manchester United berdoa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia mendapatkan sorotan positif dari berbagai pihak, termasuk dari mantan bek tangguh Manchester United, Wes Brown. Sosok yang pernah menjadi bagian penting dari pertahanan setan merah tersebut menilai Patrick Kluivert sebagai figur luar biasa, baik saat masih aktif bermain maupun setelah memasuki dunia kepelatihan. Wes Brown yang kini berusia 45 tahun mengungkapkan kenangan masa lalu saat dirinya harus berhadapan langsung dengan Kluivert di atas lapangan hijau. Menurut catatan Transfermarkt, Brown dan Kluivert tercatat 4 kali bertemu dalam pertandingan resmi. Patrick Kluivert? Pertama-tama, dahulu dia adalah pemain yang sangat hebat. Saya pernah melawan dia beberapa kali, kata Wes Brown. Namun setelah kekalahan tersebut, 3 pertemuan selanjutnya lebih berpihak kepada Wes Brown yang kala itu memperkuat Manchester United. Ketiganya berlangsung di kompetisi domestik Inggris saat Kluivert bermain untuk Newcastle United pada musim 2004-2005. Kini, keduanya meniti jalan yang berbeda namun tetap berada dalam dunia sepak bola. Kluivert resmi diangkat menjadi pelatih tim nasional Indonesia pada Januari 2025 dan langsung mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Sebagai figur yang pernah mengenal Kluivert dari dekat, baik di atas lapangan maupun setelah pensiun, Wes Brown menyampaikan harapannya agar sang pelatih mampu membawa tim nasional Indonesia mencapai prestasi terbaik. Menurut Brown, Kluivert memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan untuk menangani tim nasional dan layak mendapatkan kesempatan besar ini. Lalu, setelah pensiun, saya masih melihat dia lagi orang yang baik. Saya tahu bahwa dia adalah pelatih timnas Indonesia. Saya berharap dia bisa menjalaninya dengan baik. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kata Wes Brown. Sebagai tambahan informasi, Patrick Kluivert adalah mantan striker top Eropa yang pernah membela sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, dan FC Barcelona. Ia dikenal sebagai penyerang cerdas dengan naluri mencetak gol tinggi. Setelah pensiun, Kluivert terjun ke dunia kepelatihan dan sempat menjadi bagian dari staf pelatih di PSG serta Barcelona sebelum akhirnya menerima tantangan melatih tim nasional Indonesia.
Piala Dunia U17 2025, respons Nova Arianto usai Timnas U17 Indonesia segrup dengan Brasil. Sebagai informasi, Timnas U17 Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur Piala Asia U17 2025. Tepatnya, tim asuhan Nova Arianto berhasil menembus babak perempat final pada ajang yang terlaksana bulan April lalu. Kala itu, Timnas U17 Indonesia keluar sebagai juara grup C dengan raihan sempurna, yakni 9 poin dari 3 laga. Salah satu kejutan yakni ketika Timnas U17 Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Sayang, perjuangan Timnas U17 Indonesia harus terhenti di babak perempat final. Skuad Garuda Asia dikalahkan Korea Utara dengan skor telak 0-6. Sementara itu, drawing grup Piala Dunia U17 2025 telah dilakukan pada Senin, 26 Mei 2025 dini hari. Perlu diketahui, Piala Dunia U17 2025 diikuti sebanyak 48 negara. 48 negara tersebut kemudian dibagi ke dalam 12 grup. Timnas U17 Indonesia kemudian menempati grup H. Lawan yang dihadapi Timnas U17 Indonesia adalah Brasil, Honduras, dan Zambia. Nova Arianto rupanya menghadiri langsung acara drawing tersebut. Hal ini terungkap dari postingan terbaru Nova Arianto di akun Instagram pribadinya. Nova Arianto kemudian menilai Brasil adalah lawan yang patut diwaspadai di grup H. Bersyukur bisa menghadiri momen drawing hari ini. Kita semua bisa melihat kita satu grup bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Pastinya bukan grup yang mudah, karena semua mempunyai kualitas yang baik, terutama Brasil yang menjadi lawan yang paling diwaspadai di grup ini. Tulis Nova Arianto. Lebih lanjut, Nova Arianto mengungkapkan targetnya di Piala Dunia U17 2025. Pelatih berusia 46 tahun itu menegaskan ingin membawa Timnas U17 Indonesia lolos dari babak penyisihan grup. Nova Arianto kemudian berharap doa dari masyarakat Indonesia agar Timnas U17 Indonesia diberi kelancaran dalam hal persiapan dan bisa memberikan yang terbaik di Piala Dunia U17 2025. Saya berharap pemain tetap mempunyai mental yang kuat selama 90 menit di sepak bola. Semua bisa terjadi dan kami bisa berharap kami bisa lolos ke babak selanjutnya dengan minimal meraih peringkat ketiga terbaik di grup. Mohon doa dari semua pecinta sepak bola agar persiapan yang akan kami lakukan ke depan bisa berjalan maksimal dan kita memberikan performa terbaik di World Cup Qatar nantinya. Tutupnya, Shane Patinama yakin Timnas Indonesia kalahkan Cina. Lawan Jepang, harus percaya Timnas Indonesia akan bertarung kembali di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni nanti ada 2 laga penting melawan Cina dan Jepang. Pertandingan ini akan sangat krusial bagi misi skuad Garuda lolos ke putaran selanjutnya. Berada di posisi keempat grup C, persaingan masih sangat sengit dan posisi bisa berubah saat Indonesia gagal menambah poin. Shane Patinama menjelaskan bahwa mereka akan datang dengan motivasi tinggi saat melawan Cina. Apalagi, skuad Garuda akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurutnya, skor 2-0 sudah cukup untuk memberikan pernyataan bahwa mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Skor 2-0 untuk Indonesia melawan China, kata Shane Patinama dilansir dari kanal YouTube Kompas TV. Pemain berusia 26 tahun ini menyadari bahwa poin demi poin akan sangat penting saat ini. Kemenangan atas China wajib mereka kunci untuk mengamankan posisi. Dia menilai bahwa ini adalah misi utama mereka saat tiba di lapangan dan semua pemain harus memperjuangkan hal tersebut. 3 poin akan jadi modal penting sebelum mereka bertandang ke Jepang. Tidak masalah berapapun skornya, jika kita menang ya menang, ujarnya. Shane menambahkan, pertandingan melawan Jepang akan lebih menantang. Menurutnya,
Mencuri kemenangan di markas Samurai Biru bukan hal yang mudah. Namun, ini bukan hal mustahil dan skuad Garuda siap berjuang untuk itu. 6 poin di bulan Juni akan menjaga asa mereka untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tentunya, ini tidak akan mudah dan mereka optimis bisa mencapai posisi tersebut. Kita harus menang melawan China. Jika bisa bermain baik meskipun Jepang terlihat agak sulit. Kita tetap harus yakin, kata Shane. Kevin Dix sedih segera pisah dengan FC Copenhagen. Usai juara Liga Denmark 2024 sampai 2025. FC Copenhagen merebut titel juara Liga Denmark 2024 sampai 2025. Usai mengalahkan Nordsjælland 3-0 di laga terakhir playoff Minggu 25 Mei malam WIB. Dix menyumbang 1 gol di pertandingan tersebut. Dix dan FC Copenhagen segera berpisah setelah musim 2024 sampai 2025 selesai. Pemain berusia 28 tahun itu akan bergabung dengan klub Jerman Borussia Mönchengladbach. Pemain berdarah Belanda itu diketahui sudah 4 musim berseragam The Lions sejak 2021 sampai 2022. Bek timnas Indonesia itu sudah mencatatkan 22 gol dan 20 assist dari 168 penampilan bersama FC Copenhagen. Selama itu, ia juga mempersembahkan 4 gelar. Berbagai momen baik maupun buruk bersama klub sangat membekas untuk Dix. Oleh karena itu, ia tidak bisa menahan rasa sedih ketika mengetahui waktu perpisahan semakin dekat. Semakin dekat saya meninggalkan klub, semakin sulit rasanya. Ada begitu banyak pengalaman indah, gelar, dan tentu saja juga pengalaman buruk seperti cedera. Ini adalah hal-hal yang dapat Anda pelajari, kata Dix dilansir dari Bold Senin, 26 Mei 2025. Ex-Fiorentina itu mengakui ada berbagai hal yang membuatnya semakin sedih. Pasalnya, meninggalkan Copenhagen bukan hanya tentang dirinya saja, tetapi kota itu mempunyai banyak kenangan manis bersama keluarganya. Saya pikir Copenhagen telah memberikan begitu banyak hal bagi saya dan keluarga saya. Kota dan para penggemarnya, saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada semua orang. Itulah yang membuatku sangat sedih. Putri saya lahir di sini, jadi itu menyulitkan, ujar Dix. Namun, tujuan Kevin bersama FC Copenhagen sudah tercapai untuk memenangkan gelar dan bermain di Liga Champions. Sebab itu, ia sangat berterima kasih karena klub sudah menjadi bagian indah dari perjalanan kariernya. Kalau menoleh ke belakang, waktu berlalu begitu cepat. Saya sudah berkembang pesat, itu tujuan saya dan saya berhasil, tetapi tentu saja itu juga membuatnya sulit. Pungkasnya, sebelum berpisah, Dix berpeluang menyumbang 1 gelar lagi. FC Copenhagen akan menghadapi Silkeborg pada final Piala Denmark 2024 sampai 2025 di Stadion MCH Arena, Herning pada Kamis 29 Mei pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Cabut dari Almere City, Tom Hai dirumorkan bakal kembali ke SC Heerenveen Reunion. Setelah mengalami musim yang berat bersama Almere City dan akhirnya harus terdegradasi ke Eerste Divisi, masa depan Tom Hai kini menjadi sorotan. Gelandang berdarah Indonesia itu tengah berada di persimpangan karier, terlebih setelah kontraknya bersama Almere City dipastikan berakhir. Kini muncul satu nama klub yang disebut-sebut ideal sebagai pelabuhan berikutnya bagi Hai, SC Heerenveen. Menurut laporan dari footballtransfer.nl, Size Sports, sebuah platform analitik sepak bola ternama tersebut, menyebut bahwa SC Heerenveen adalah klub yang tepat bagi Tom Hai untuk memulai babak baru. Reuni dengan klub asal Friesland ini diyakini bisa membawa manfaat besar, baik bagi sang pemain maupun klub itu sendiri. Salah satu alasan kuat mengapa Hai disarankan kembali ke Heerenveen adalah karena ia dianggap cocok dengan gaya permainan pelatih baru klub tersebut, Robin Veltman. Sports juga memprediksi bahwa jika Hai kembali ke Heerenveen, ia akan mendapatkan menit bermain yang layak.
Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi pemain yang juga masih punya peluang untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Pengalaman masa lalunya di klub ini bisa menjadi bekal berharga dalam proses adaptasi ulang. Reuni ini juga bisa membawa dampak positif secara emosional maupun strategi tim. Haye mengenal lingkungan dan atmosfer klub serta gaya hidup di Friesland. Sementara bagi Heerenveen, kembalinya Haye bisa menjadi suntikan kualitas di lini tengah yang saat ini sedang dibenahi oleh pelatih anyar mereka. Keputusan meninggalkan Almere City memang tak bisa dihindari, mengingat klub tersebut gagal bertahan di Eredivisie. Dengan status bebas transfer, Haye punya kebebasan untuk menentukan langkah berikutnya. Kembali ke Heerenveen bukan hanya soal nostalgia, tapi juga peluang konkret untuk bermain di level tertinggi Belanda dan menjaga performanya tetap kompetitif. Apalagi, performa konsisten di Eredivisie akan semakin memperkuat peluangnya untuk dilirik oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang terus memantau perkembangan pemain diaspora di Eropa. Tom Haye disarankan kembali ke SC Heerenveen bukan tanpa alasan. Kombinasi antara kecocokan gaya bermain, peluang mendapatkan menit bermain, dan potensi kontribusi besar untuk tim membuat opsi ini tampak sangat realistis dan menjanjikan. Komentar berkelas Stefano Lillipali saat tiba di TC Timnas Indonesia. Dia masuk dalam daftar 32 pemain yang akan dipersiapkan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menggelar pemusatan latihan TC di Bali mulai 26 Mei mendatang. Skuad Garuda akan menantang Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Stefano Lillipali mengabarkan bahwa dia sudah berada di Bali. Dia langsung menyapa supporter timnas Indonesia lewat kabar tersebut. Menggunakan baju putih, dia terlihat bahagia karena segera bertugas di timnas. "Halo Garuda fans, saya sudah di sini di Sanur," kata Stefano Lillipali dilansir dari Twitter Timnas Indonesia. Pemain berusia 35 tahun ini memang cukup akrab dengan Bali. Pasalnya, dia sempat membela Bali United pada tahun 2017 sejak pindah dari SC Cambuur. Bersama Serdadu Tridatu, penampilannya cukup solid dengan mencatatkan 120 pertandingan dengan kontribusi 32 gol dan 25 assist. Penampilannya yang solid tersebut membuat namanya akhirnya dipanggil ke timnas. Total dia sudah meraih 30 caps bersama skuad Garuda dengan 3 gol. Lillipali sudah tidak sabar untuk kembali berseragam timnas Indonesia. Dia terakhir bermain untuk timnas pada tahun 2023 dalam laga uji coba melawan Turkmenistan. "Saya siap untuk TC di Bali," ujarnya. Saat ini dia mendapatkan tempat setelah Ragnar Oratmangun dikabarkan terkena virus dan tidak bisa bergabung ke timnas. Pelatih Patrick Kluivert kemudian mencari solusi terbaik dengan memanggil pemain baru. Opsi yang diambil adalah mendatangkan Lillipali yang merupakan sosok yang berpengalaman dan diharapkan tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi di tim. Selain itu, satu tempat diprediksi terbuka untuk pemain kelahiran Arnhem tersebut. Ketajamannya juga masih teruji dengan 2 gol dari 3 laga terakhir bersama Borneo FC. Kabar baik buat timnas Indonesia, Kevin Dix sudah pulih dan langsung nyekor. Ini tentu jadi kabar baik buat timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2025. Sebelumnya, Dix disebut akan absen hingga akhir musim. Ia menderita cedera pada bagian paha sejak April 2025 dan diperkirakan menepi sampai akhir Mei. Ternyata Dix sudah pulih sejak pekan lalu dan mulai berlatih bersama rekan-rekannya. Bahkan, ia masuk dalam skuad FC Copenhagen untuk menghadapi Nordsjælland di playoff Liga Super Denmark 2024 sampai 2025. Di laga itu, Dix harus duduk di bangku cadangan lebih dulu. Ia baru masuk lapangan jelang babak pertama berakhir untuk menggantikan Gabriel Pereira. Saat itu, FC Copenhagen sudah unggul 1-0 berkat gol Elias Achuri di menit kedua. Skor itu bertahan hingga turun minum. Selepas istirahat, tuan rumah menambah 2 gol lagi. Jordan Larsen masuk papan skor di menit ke-48.
Lalu, FC Copenhagen mendapat hadiah penalti di menit ke-58. Dix maju sebagai eksekutor dan sukses menjalankan tugasnya di menit ke-59. FC Copenhagen pun menang dengan skor telak 3-0 dan menjadi kampiun Liga Denmark 2024 sampai 2205. Bermain sepanjang 45 menit plus 1 gol menjadi tanda kebugaran Dix sudah kembali. Hal ini akan berdampak bagus buat timnas Indonesia yang akan menghadapi timnas Cina dan timnas Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Kevin Dix masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk 2 laga tersebut. Namun, bek berusia 28 tahun itu akan telat bergabung ke pemusatan latihan, TC. Emil Audero resmi kembali ke Como dan langsung incar posisi kiper utama setelah Pepe Reina umumkan pensiun. Emil Audero akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Palermo setelah menuntaskan masa peminjamannya di klub berjulukan Il Rosanero. Tidak ada klausul perpanjangan yang disepakati sehingga kiper timnas Indonesia itu harus kembali ke klub induknya, Como 1907 di Serie A ketika musim 2024-2025 resmi berakhir. Selama berada di Palermo, Audero mencatatkan 15 penampilan sebagai starter. Dari jumlah tersebut, ia berhasil membukukan 3 clean sheet dan berkontribusi besar dalam perjalanan klub finish di posisi ke-8 klasemen akhir. Penampilan konsisten Audero mendapat pujian dari pelatih dan rekan setimnya yang menilai ia menunjukkan profesionalisme tinggi meski harus beradaptasi dengan cepat di kompetisi yang penuh tekanan. Pada konferensi pers setelah laga penutup musim, Emil Audero menyatakan rasa terima kasihnya kepada seluruh elemen Palermo, mulai dari manajemen, staf pelatih, rekan setim, dan tentu saja supporter fanatik Il Rosanero. Saya merasa diterima dengan hangat sejak hari pertama. Pengalaman di Palermo sangat berharga bagi karier saya. Meski sedih harus pergi, saya bangga telah memberikan yang terbaik, ujarnya. Kepergian Audero dari Palermo bertepatan dengan kabar purna tugas legenda klub Pepe Reina yang memutuskan pensiun pada akhir musim. Keputusan Reina menarik perhatian dunia sepak bola Italia karena kiprahnya sebagai salah satu kiper tersukses di Serie A. Dengan pensiunnya Reina, Como FC kini memiliki peluang untuk mempromosikan Audero sebagai salah satu kandidat utama penjaga gawang. Namun Audero tak bisa duduk santai. Kini ia akan bersaing ketat dengan Jan Bute, kiper andalan Como musim lalu untuk merebut posisi nomor 1. Jan Bute sendiri sempat tampil impresif dengan catatan 5 clean sheet dan rata-rata kebobolan di bawah 1 gol per pertandingan. Kabar buruk terpa Cina jelang lawan timnas Indonesia, penyerang pencetak 36 gol absen lawan skuad Garuda. Kabar buruk itu ialah Cina terancam tak bisa diperkuat pemain bintang mereka Wu Lei. Pemain 33 tahun itu dilaporkan mengalami cedera lama yang kambuh. Skuad Cina dijadwalkan berkumpul di Shanghai pada 24 Mei 2025. Wu Lei melaporkan diri ke pemusatan latihan, namun ada sesi latihan yang tidak bisa ia ikuti. Menurut Beijing Youth Daily, Wu Lei yang cedera lamanya kambuh melaporkan diri tepat waktu dan pergi ke tempat latihan bersama tim, tetapi ia untuk sementara tidak dapat melakukan latihan sendi intensif, tulis Sohu. Menurut laporan tim akan melihat kondisi Wu Lei untuk menentukan apakah ia bisa bergabung dengan tim untuk pergi ke Indonesia. Cina akan menjalani laga tandang di markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Wu Lei ialah penyerang yang bermain untuk Shanghai Port. Ia sudah memiliki 99 caps bersama Timnas Cina. Selain itu, Wu Lei sudah mencetak 36 gol untuk tim besutan Branko Ivanovic itu. Pemanggilan kali ini ialah comeback Wu Lei ke Timnas Cina. Melansir dari Transfermarkt, sebelumnya ia absen karena cedera.
Terakhir kali ia masuk skuad Cina saat menjamu timnas Indonesia pada 15 Oktober 2024. Akan tetapi, ia hanya duduk di bangku cadangan. Wulei terakhir kali bermain di lapangan memakai jersey tim nasional saat Cina kalah 1-2 melawan Arab Saudi pada 10 September 2024. Erick Thohir dan perwakilan FIFA SIDA SUGBK singgung soal rumput. Laga lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Timnas Indonesia sejauh ini memiliki catatan yang apik saat bermain di kandang. Di ajang ini mereka sukses menahan imbang Australia dan kalah dari Jepang. Kemenangan sukses didapatkan saat melawan Arab Saudi dan Bahrain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir melakukan kunjungan langsung ke SUGBK. Dia didampingi oleh perwakilan FIFA Theodor Giannikos. Mereka terlihat memantau dengan intensif markas skuad Garuda tersebut. Hari ini saya meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno bersama FIFA Direktor, Mr. Theodor Giannikos, tulis Erick Thohir. Beberapa aspek menjadi sorotan dua sosok tersebut. Sarana penunjang di SUGBK harus memiliki standar yang baik karena akan digunakan untuk pemain dan supporter. Selain itu, kondisi rumput juga menjadi perhatian karena ini yang paling krusial. Hal tersebut sempat menjadi masalah karena rumput di sana tidak siap, bahkan mendapatkan kritikan dari pemain Jepang. Kali ini mereka memiliki waktu untuk berbenah dan mempersiapkan semuanya dengan baik, termasuk kualitas rumput dan fasilitas, serta akses yang akan digunakan oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Lanjutnya, Erick berjanji kali ini semua persiapan akan diusahakan dengan maksimal. Tentunya, hal tersebut akan diusahakan agar semua pemain bisa nyaman saat berada di sana. Kemenangan akan jadi modal penting untuk Indonesia menjaga asa menuju ke Piala Dunia 2025. Dia ingin tidak ada masalah untuk menggelar laga melawan Cina dan pertandingan bisa berjalan dengan baik. Kami ingin memastikan Stadion Gelora Bung Karno dalam kondisi terbaik saat menggelar pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada 5 Juni mendatang, tutupnya. Tom Hai jujur, ada misi pembalasan Timnas Indonesia saat lawan Cina. Tom Hai menjelaskan bahwa pertandingan melawan Cina hampir sama seperti saat melawan Bahrain. Kekalahan di laga sebelumnya membuat semua pemain dalam ambisi tinggi untuk bisa menang. Tentunya, melawan tim Dragons tidak banyak emosi yang terlibat karena tidak ada hal yang kontroversial terjadi. Ya, tapi tidak benar-benar seperti balas dendam terhadap China. Saya pikir pertandingan melawan Bahrain ada lebih banyak emosi, kami melakukannya dengan sangat baik juga dengan cara yang sportif saya pikir. Jadi saya bangga dengan itu dan sepanjang waktu tentu saja, kata Tom Hai dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Mantan pemain Almere City ini melanjutkan bahwa saat menjamu Cina nanti ada misi yang berbeda. Skuad Garuda ingin membuktikan diri dan menunjukkan kepada tim tamu bagaimana kekuatan timnas. Ini yang akan coba dipertahankan dan mereka akan coba mengamankan 3 poin di laga bulan Juni nanti. Menurut saya, balas dendam terhadap Cina adalah lebih menunjukkan diri lebih banyak. Karena kami tidak melakukan yang terbaik di game sebelumnya. Jadi menurut saya, itu merupakan balas dendam daripada memiliki sesuatu yang berkaitan dengan Cina, tegasnya. Hai menambahkan, 2 laga terakhir untuk timnas saat ini sangat krusial. Setelah melawan Cina, mereka akan bertandang ke markas Jepang. Menurutnya, 2 laga tersebut harus bisa dimaksimalkan dan tetap fokus mengumpulkan poin. Dia berharap semua pemain bisa memberikan segalanya di lapangan dan mempersembahkan kemenangan. Setiap game yang Anda mainkan dalam jumlah besar, jadi game di awal juga sangat besar karena di sana Anda bisa mengatur standar tertentu. Tentu saja, mungkin itu terasa lebih besar karena Anda mendekati hasil atau hasilnya. Tapi seperti yang selalu saya katakan, bagi saya sangat penting agar tidak melihat ke depan terlalu jauh.
itu hanyalah permainan yang penting lainnya. Jadi bagaimana saya ingin melihatnya? Tutupnya.